Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Senin 1 September 2025 Tribuners. Dan tentu kita hari ini sudah mengemas perbincangan juga dengan tajuk kemudian bagaimana hari ini dan juga pastinya memang demo anarkis apa yang sebenarnya rakyat inginkan. Dan tentu kita sudah kehadiran juga dua narasumber secara virtual, yakni ada Bapak Hadi Saputra, SPD MSI selaku sosiolog Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian ada juga Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad, MA selaku Guru Besar Komunikasi Politik Islam UIN Alauddin Makassar. Dan tentu bagi kita sebagian besar Tribuners pastinya kalau mendengar kata demo tidak asing lagi bagi kita. Nah, di mana aksi unjuk rasa atas sejumlah persoalan bangsa yang seharusnya menjadi sarana penyampaian aspirasi sayangnya seringkali berakhir anarkis, di mana kaca-kaca pecah, fasilitas umum kemudian rusak, ataupun juga terjadi kericuhan di mana-mana yang bahkan bisa berakhir pada aksi penjarahan. Nah, pertanyaannya apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat, atau mungkin apakah aksi anarkis memang satu-satunya cara untuk bisa kemudian didengar suara-suara rakyat ini? Nah, kita akan ulas lebih lanjut bersama narasumber kita, yakni ada sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga ada Guru Besar Komunikasi Politik dari UIN Alauddin Makassar. Izinkan Vio menyapa terlebih dahulu para narasumber kita. Selamat sore. Firdaus. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Pak? Pak Prof? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik. Iya. Pak Hadi, bagaimana Pak kabar? Mungkin boleh kita dengar terlebih dahulu Pak suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fiorentina, Prof. Firdaus. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Ini harusnya kita mungkin bertemu secara tatap muka, tapi karena juga ada edaran dari surat pemerintah bahkan ya Pak, anak sekolah harus diliburkan Pak. Oke, baik. Berarti untuk mengawal perbincangan kita pada sore hari ini, izin mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Hadi sebagai seorang sosiolog, karena kalau berbicara tentang kemudian bagaimana harusnya kegiatan-kegiatan sosial itu masih harus berlangsung sedemikian atau seperti pada biasanya nih Pak ya, setiap harinya. Tapi melihat bagaimana aksi-aksi anarkis terjadi, fenomena demo yang kemudian beberapa hari ini mewarnai media pemberitaan, kemudian media sosial yang terjadi di Indonesia, bahkan juga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pak. Sebenarnya menurut Pak Hadi yang menjadi pemicu utama dari sudut pandang sosial ini karena faktor apa nih, Pak? Ya, terima kasih Mbak Fiorentina. Selamat sore para Tribuners. Ada kalau pertanyaannya secara sosiologis, sebenarnya fenomena apa yang kita hadapi? Pertama, izinkan saya meminjam psikoanalisis dari sosiolog dari Harvard University, Profesor Talcott Parson. Parson itu punya teori yang cukup familiar di sosiologi yang kita kenal dengan teori struktural fungsional. Masyarakat itu dianalogikan ibarat tubuh ya, ibarat bangunan memiliki struktur yang semuanya saling menopang satu sama lain. Jika salah satu strukturnya tidak fungsional, maka itu akan mempengaruhi keutuhan sebuah bangunan. Nah, Talcott Parson ini memperkenalkan paling tidak ada 4 unsur yang paling penting dalam struktur masyarakat. Yang pertama ada yang disebut dengan subsistem ekonomi, atau dalam bahasa Parson disebut subsistem adaptation. Yang kedua subsistem politik atau goal attainment, proses pencapaian tujuan. Yang ketiga subsistem sosial atau proses integration, dan yang terakhir subsistem budaya atau proses latensi. Nah, izinkan saya menggunakan psikoanalisis Parson itu untuk membaca fenomena apa yang terjadi paling tidak beberapa pekan terakhir, khususnya akhir Agustus dan mungkin sampai hari ini masih terjadi. Yang pertama, menurut saya fenomena demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan ini tidak ujuk-ujuk langsung muncul ya. Dia melalui ini serangkaian panjang. Jadi saya menyebutnya ini semacam
letupan setelah sekian lama proses sebelumnya terjadi. Nah, kalau baca Parson, yang pertama itu yang terjadi adalah disfungsi subsistem ekonomi. Jadi fenomena beberapa bulan terakhir yang kita hadapi adalah semakin tingginya angka PHK, kemudian mohon maaf, apakah headset saya kedengaran? Terdengar jelas, Ya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Oke. Pertama, ada disfungsi subsistem ekonomi, di mana angka pengangguran semakin meningkat, banyak PHK terjadi di mana-mana, kontestasi dagang dengan secara global, efek kebijakan Trump dan lain-lain itu mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Persoalannya di sisi yang lain, kalau kita lihat subsistem politik kita, tadi kan subsistem ekonomi, yang kedua saya bicara subsistem politik. Negara dalam hal ini pemerintah itu secara program itu nampaknya belum, ya meskipun pemerintah mengklaim banyak program-program yang dianggap bersentuhan langsung dengan masyarakat ya seperti program MBG dan lain-lain, itu belum terlalu ngefek ke subsistem ekonomi kita. Nah, hal ini diperparah dengan perilaku elit politik kita yang apalagi sekarang era media sosial ya, yang mempertontonkan kemewahan, yang etika keadaban publik dalam melakukan, sebentar disinggung oleh Prof. Firdaus sebentar, komunikasi politik, komunikasi publik elit politik kita itu tidak merepresentasikan atau tidak menunjukkan keteladanan, sehingga masyarakat yang lapar, masyarakat yang merasakan derita akibat ketidakmampuan pemerintah untuk menata subsistem ekonomi, akhirnya mulai kehilangan kepercayaan terhadap otoritas legal. Jadi pemerintah kan ini kalau pakai perspektif Weberian adalah pihak yang diberikan otoritas legal untuk menata banyak hal, ya termasuk menggunakan secara sah menggunakan kekerasan aparat dan seterusnya. Nah, yang ketiga subsistem sosial dan yang keempat subsistem budaya. Nah, ketika ada kawan ojol yang biarlah penyelidikan nanti yang membuktikan apakah ini tertabrak atau apa, yang jelas ini peletup saja pemicu sehingga berbagai ketidakpuasan terhadap pemerintah ini menyeruak. Jadi sebenarnya bukan sekedar kemarahan akibat ke ojol ya. Teman-teman demonstran kan sebelum letupan ojol kan kemarin sudah mulai demonstrasi, meskipun isunya menurut saya agak pembubaran DPR. Sebenarnya substansinya adalah mereka menarik legitimasi publik terhadap lembaga perwakilan mereka di DPR yang tidak bisa merepresentasikan atau paling tidak memperbaiki hajat hidup mereka. Jadi fenomena ini menurut saya kalau pakai istilah Tempo, bisul yang pecah. Bisul yang pecah kan itu dia sudah lama bernanah, memerah, sakit ketika ditekan, tapi dia belum pecah, menunggu pemicu. Nah, kebetulan pemicunya ada peristiwa ojol yang tertabrak mobil barakuda polisi itu, sehingga akhirnya bisul itu menyeruak dan pecah. Saya kira itu begitu, Mbak. Sudut pandang Pak Hadi ini adalah bagaimana kemudian harusnya ada letupan yang berasal dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, baik dari segi kebijakan ekonomi, kebijakan politik, apalagi juga dengan hadirnya pernyataan-pernyataan dari elit politik yang tidak menyenangkan bagi semua masyarakat pastinya, begitu Pak. Nah, berarti dari penjelasan Pak Hadi ini, apakah saat ini ada cerminan bahwa ada kegagalan dalam struktur sosial kita saat ini? Menurut saya begitu, Mbak. Intinya kan begini, kalau tadi merujuk ke Parson, ketika salah satu saja subsistem dari 4 subsistem itu, subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, dan subsistem budaya tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan
gangguan pada subsistem yang lain. Kegagalan pada subsistem ekonomi mempengaruhi subsistem politik mempengaruhi integrasi sosial, dan yang terakhir yang kita rasakan misalnya fenomena penjarahan itu sebenarnya bukti konkret telah terjadi kerusakan subsistem budaya. Bagaimana sejak kecil misalnya kita diajarkan tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tapi karena masyarakat mengimitasi perilaku elit yang korup, apa salahnya kalau elit korup kami menjarah. Jadi ini kalau ini kita biarkan, ini sebenarnya anatomi struktur masyarakat kita sedang bermasalah menurut saya, Mbak. Jadi ini sudah sampai ke kerusakan subsistem budaya ketika masyarakat tidak lagi merasakan perasaan bersalah ketika melakukan penjarahan. Betul bahwa eh, kita tidak bisa membenarkan perilaku elit politik, kita tidak bisa membenarkan korupsi, tapi kita juga sebenarnya tidak bisa membenarkan perilaku penjarahan, perilaku pembakaran. Jadi permisivisme terhadap kejahatan, kalau saya menyebutnya demikian, itu sebenarnya indikator bahwa hampir semua subsistem pranata masyarakat kita sudah rusak. Dan yang paling akhir yang tampak rusak itu ya subsistem budaya kita sudah mulai tergerus, dan itu terbongkar dengan fenomena ini, Mbak. Saya kira harus ada langkah bersama elit masyarakat, tokoh masyarakat yang saya kira dalam beberapa hari terakhir dikumpulkan oleh Pak Presiden Prabowo, mengumpulkan tokoh agama, mengumpulkan tokoh politik untuk merem kerusakan bangsa ini. Terima kasih Pak Hadi. Kita beranjak ke Prof. Firdaus mengenai bagaimana kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi bahwa ada juga termasuk dalam bidang atau perihal komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit beberapa waktu belakangan. Nah, menurut Prof. Firdaus, lantas penilaian Prof ya terkait fenomena adanya anarkis dari kacamata demokrasi Indonesia terlebih dahulu. Apakah saat ini bisa dikategorikan bahwa demokrasi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja? Atau mungkin baru di saat ini, atau mungkin sudah terakumulasi juga dari beberapa saat pada pemerintahan baru 2025 ini? Oke, terima kasih Mbak Vino. Jadi betul bahwa demokrasi kita sekarang ini sedang terjarah gitu, sedang tidak baik-baik saja. Problemnya adalah komunikasi politik antara elit dengan masyarakat. Elit dalam hal ini pemerintah, legislatif, eksekutif, termasuk dari unsur-unsur negara yang lain. Ini masyarakat menjadi berjarak, ya. Terutama yang sangat disoroti adalah parlemen. Jadi parlemen Senayan sekarang berhadapan dengan parlemen jalanan melalui aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat, melalui aksi-aksi demo yang sudah mengarah kepada anarkis. Nah, jadi demokrasi di sini itu harus berjalan dengan baik, di mana masyarakat benar-benar merasa keterwakilan, ya. Jadi masyarakat itu mendelegasikan suaranya kepada para pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif, di pemerintahan maupun di anggota DPR. Tetapi nyatanya masyarakat merasa kecewa, amanah yang diberikan itu tidak tertunaikan dengan baik. Nah, justru terjadi jarak. Nah, ketika masyarakat merasakan ada perubahan kehidupan yang drastis menurun, dan di penghasilan yang rendah, lalu kemudian ditambah lagi dengan dinamika politik yang justru bertentangan, apa yang disaksikan masyarakat di Senayan dengan apa yang dirasakan sangat miris gitu, berjarak. Nah, karenanya inilah yang dikatakan Pak Hadi tadi itu letupan, karena akumulasi dari kekecewaan masyarakat dengan tidak tertunaikannya apa yang diharapkan, janji-janji politik itu tidak tertunaikan, ya. Dan sekarang masyarakat menagih, ternyata tidak. Nah, yang diperlihatkan dan dipertontonkan itu adalah aksi-aksi yang justru melukai hati masyarakat, sehingga sekarang ini Parlemen Senayan berhadapan dengan Parlemen jalanan. Nah, jadi intinya adalah masyarakat kecewa. Nah, ditambah dengan perilaku para elit, baik di pemerintahan maupun di legislatif.
Ditandai misalnya dengan aksi goyang, itu sangat melukai masyarakat. Lalu kemudian dari pemerintah juga. Jadi ini persoalan komunikasi politik, di mana masyarakat merasa berjarak. Apa di mana masyarakat semakin tertekan secara ekonomi, pada saat yang bersamaan justru para wakilnya di Senayan itu justru bergoyang setelah mendapatkan tunjangan gaji yang tinggi. Nah, di sini kekecewaan, akumulasi kekecewaan dari masyarakat karena ketidakmampuan para elit politik berkomunikasi. Ya, jadi seakan-akan setelah mandat itu diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat, dia menjalankannya sendiri, menikmati sendiri, dan masyarakat tidak merasa terwakili oleh wakil rakyat itu sendiri. Nah, ada peringatan dari Pak JK bahwa ketika persoalan ekonomi, gejolak ekonomi, ya, kita merasakan, misalnya saya tadi tidak bisa membedakan antara hari Minggu libur dengan hari Senin. Makassar ini lengang, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, itu artinya berdampak ke ekonomi. Nah, ketika perputaran ekonomi melambat, masyarakat akan merasakan kesulitan ekonomi, lalu kemudian pada saat bersamaan terjadi juga krisis politik. Ini sangat serius, persoalan yang sangat serius. Nah, karenanya kalau saya, ini yang harus dicari titik temu solusi bersama oleh para elit-elit politik, dan kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Presiden memberi perhatian untuk berbincang oleh para elit politik untuk mencari solusi. Tetapi sejauh ini belum terjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Nah, karenanya kalau ini tidak segera terselesaikan, maka aksi-aksi demo terus-menerus dan menjalar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan kita sudah merasakan akibatnya, termasuk masyarakat sendiri merasakan akibatnya. Misalnya di Makassar, Anda bisa bayangkan anggota DPR di Kota Makassar justru sedang rapat, ada wali kota, lalu kemudian terjadi aksi itu yang kemudian mengakibatkan 4 nyawa hilang. Nah, ini tidak bisa dibiarkan karena ini sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dengan apa yang terjadi pada menimpa seorang ojol di Jakarta yang kemudian memantik akumulasi kekecewaan masyarakat dalam bentuk demo yang cenderung anarkis. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Ini kan dengan pernyataan terakhir Prof. Firdaus, berarti memang sudah menjadi syaratkah suatu aksi itu akan berakhir anarkis? Karena kan maksudnya menjadi pertanyaan, kenapa setiap unjuk rasa pasti yang harusnya menjadi hak konstitusional semua orang menyuarakan aspirasinya, suaranya, tuntutannya, tapi justru seringkali diwarnai dengan kekerasan. Nah, apakah ini menjadi pola kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan lagi atau memang akan seperti ini seterusnya? Ya, aksi demo unjuk rasa itu dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi ada hak konstitusional juga yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk yang melakukan aksi demo itu. Dan selama ini juga demo yang dilakukan oleh masyarakat terpelajar, mahasiswa, itu kita melihat gerakan-gerakannya itu, apa yang disuarakan itu benar-benar membawa aspirasi masyarakat, tetapi ketika mereka ketika melakukan aksi lalu kemudian mendapatkan perlakuan yang keras misalnya dari aparat atau ada kondisi yang memungkinkan seperti yang terjadi di Makassar, sebenarnya itu tidak berniat untuk melakukan kerusakan-kerusakan, tetapi karena akumulasi sudah ada gerakan dari mahasiswa, ada dari masyarakat, dan ya mungkin ada faktor-faktor lain sehingga itu tidak menjadi agenda saya kira untuk melakukan tindakan anarkis, tetapi karena terkondisikan di lapangan. Ya, jadi kondisi-kondisi di lapangan inilah yang harus dicermati oleh aparat, oleh pemerintah, oleh para elit, supaya benturan-benturan yang terjadi di masyarakat atau kondisi psikologi para demonstran di masyarakat ini yang harus ditekan, termasuk misalnya
aksi penjarahan ke rumah elit-elit politik, legislatif maupun eksekutif itu sebenarnya sangat melukai demokrasi di Indonesia karena ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Tetapi kan pemantiknya jelas. Nah, jadi bukan hanya karena kata-kata itu saja sesungguhnya, seperti kata Pak Hadi tadi, ini adalah bisul yang meletus. Artinya sudah lama menumpuk akumulasi kekecewaan itu yang kemudian sekarang meledak dengan tindakan-tindakan yang anarkis. Jadi ini juga kita ingatkan pada masyarakat untuk senantiasa mewaspadai. Nah, maka tindakan pemerintah misalnya melakukan perkuliahan, sekolah secara online supaya menghindari potensi-potensi terjadi aksi-aksi yang tidak diinginkan akibat dari demo yang cenderung anarkis. Dan ini bukan hanya terjadi di beberapa daerah saja, yang misalnya Jakarta, Makassar, tetapi sekarang sudah merambah ke beberapa daerah lainnya. Nah, kalau ini tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah, apalagi kalau justru menghadirkan diksi-diksi, misalnya kalau ada ini lakukan tindakan seperti ini, ketika ada, ya ini kan sekarang yang lebih penting lagi dijaga itu adalah kata-kata dari para elit politik. Jangan ada kata, tindakan, termasuk gestur yang makin memparah luka dari masyarakat yang bisa memantik tindakan-tindakan serupa yang berkelanjutan. Nah, kita ini menginginkan untuk segera diakhiri. Kita bersyukur tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan itu sudah memberikan seruan-seruan kepada masyarakat untuk semakin damai gitu. Saya kira ini juga justru bisa menjadi bagian untuk membuat masyarakat lebih tenang. Tetapi jangan sampai elit-elit politik tidak ada komitmen untuk berubah gitu, atau masyarakat merasa tidak di masyarakat merasa diabaikan tuntutan-tuntutannya. Karenanya kita mengharapkan bahwa para elit politik itu menjaga diksinya, menjaga kata-katanya, ucapannya, perilakunya, termasuk jejak-jejak digital lain yang bisa melukai masyarakat yang sekarang sudah lukanya itu sudah menganga. Nah, dan ketika ini tidak bisa dikendalikan, maka kondisi kita semakin parah. Dan itu tadi, kalau sudah bertemu antara krisis ekonomi dan krisis politik, itu sangat membahayakan, menjadi ancaman dalam sebuah negara, termasuk di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Prof. Firdaus. Jadi tadi mungkin yang bisa saya kutip sedikit adalah bagaimana luka dari masyarakat yang makin hari kian menganga. Jadi makanya mereka bisa melakukan aksi penjarahan. Nah, tapi di samping itu penjarahan juga tidak dibenarkan karena sama juga dengan kita melakukan imitasi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang melakukan korupsi. Nah, menjadi pertanyaan tadi mungkin selaras yang disampaikan oleh Pak Hadi dan juga Prof. Firdaus adalah bagaimana kemudian aksi-aksi yang dilakukan di banyak wilayah di Indonesia ini adalah kita sering melihat bahwa peserta-peserta yang ikut demo ini, demonstrasi ini adalah didominasi oleh anak muda. Tadi disebutkan ada mahasiswa, masyarakat, dan juga bahkan di pemberitaan adalah yang ikut serta adalah anak SMA. Dan itu yang membuat satu pernyataan dari elit politik yang berstatement hingga membuat masyarakat lebih kecewa lagi. Nah, pertanyaan dari segi sosial mungkin Pak ya, mengapa mereka-mereka ini atau anak-anak muda ini cenderung lebih rentan terlibat dalam aksi anarkis? Mungkin dari segi sosiolog Pak Hadi. Terima kasih Mbak siapa ya? Fiorena. Kalau saya ada hal yang berbeda ya, misalnya dengan generasi sebelumnya, generasi 98 ketika menggelorakan reformasi. Sekarang kita hidup di era digital, era kalau dulu orang meniru mungkin karena nonton TV ya. Kalau sekarang bandwagon effect, orang meniru apa yang terjadi di tempat lain itu sangat cepat dengan media sosial, dan saya kira itu jawaban kenapa anak-anak muda yang lebih rentan untuk terlibat melakukan imitasi terhadap gerakan-gerakan yang di tempat lain, karena anak-anak muda inilah Gen Z yang native digital.
Jadi isu itu sangat mudah beredar lewat media sosial, lewat grup-grup WhatsApp, lewat lewat TikTok, lewat YouTube dan seterusnya. Nah, eh, jadi tapi ini kan yang belakangan juga dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah harus hati-hati. Sekarang kan ada gejala pemerintah melakukan tanda petik ya represi digital. Represi digital misalnya meskipun TikTok menyampaikan dengan bahwa mereka dengan kesadaran sendiri untuk sementara menghentikan fitur live TikTok karena dianggap mudaratnya lebih besar dalam membuat terjadinya penyebaran aksi demonstrasi ini lebih mudah diimitasi di tempat-tempat yang lain. Itu satu soal native digital. Yang kedua, saya kira karakter anak muda yang secara psikologi harus diakui bahwa mereka dalam proses pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk beraktualisasi diri, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, itu saya kira menjadi ruang di mana mereka ingin terlibat langsung dalam gerakan-gerakan seperti ini. Yang ketiga tentu saja kita tidak bisa mengunderestimate anak-anak muda termasuk anak-anak SMA itu tidak tahu apa-apa. Kan dalam beberapa hari terakhir beberapa dinas pendidikan kabupaten kota di Indonesia ini mengeluarkan edaran larangan anak SMA pelajar untuk turun aksi demonstrasi. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya di level SMA usia 17 tahun itu mereka sudah punya hak politik. Mereka sudah diakui misalnya dalam pemilu, mereka sudah punya hak suara. Kalau pemilu saja mereka punya hak suara, tentu saja untuk menyuarakan suara mereka di parlemen jalanan itu juga tidak bisa kita larang karena itu pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Karena mereka sudah pada posisi yang kira-kira berbalik atau berakal untuk ini, saya dulu aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya sering keliling ke berbagai daerah menemui adik-adik SMA itu. Adik-adik SMA itu tidak bisa di-underestimate bahwa mereka belum tahu apa-apa. Mereka sangat melek informasi politik. Mereka tahu betul bagaimana kelakuan elit dan justru ulah kreatif mereka lah yang kadang membuat elit politik itu bisa dikerjai di ruang-ruang digital. Saya kira itu 3 poinnya. Satu tadi soal mereka native digital, yang kedua karakter anak muda yang masih proses pencarian identitas dan jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga anak muda saya kira juga memiliki sikap kritisisme yang harus kita beri ruang dan tempat. Sekarang tinggal membuat kanalisasi agar ruang-ruang penyaluran aspirasi itu dilakukan tidak merugikan kepentingan umum. Nah, saya ingat saya pernah diskusi dengan Prof. Irwan Abdullah, antropolog Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menyampaikan bahwa di Indonesia ada fenomena menarik. Justru aksi-aksi demonstrasi yang radikal itu banyak dilakukan justru anak-anak SMK. Jadi kalah radikal ini anak-anak mahasiswa dibanding anak-anak SMK ini yang justru yang sering bikin ulah dan bikin bikin sedikit keteteran aparat keamanan justru adik-adik SMK. Ya ada yang bilang mungkin karena ini ruang penyaluran agresivitas darah muda mereka itu terartikulasi lewat penyaluran aspirasi itu. Nah, sekarang tugas kita saya kira adalah melakukan pendidikan politik, melakukan ruang-ruang penyadaran bahwa kritisisme mereka itu tetap harus dirawat. Sekarang bagaimana penyalurannya secara proporsional. Yang menjadi problem adalah ruang artikulasi aspirasi publik itu mengalami kemacetan. Nah, jadi kadang memang kalau aspirasi, misalnya, ini kan banyak sekali aspirasi warga ini. Misalnya kalau kita refleksi aspirasi publik sejak 98, banyak sekali isu-isu reformasi yang sudah mulai kita tinggalkan. Dulu misalnya kita yang isu sentral, kenapa kita melakukan reformasi, isu korupsi, kolusi, nepotisme, isu dui fungsi ABRI, itu kan semua kita ini sudah kita abaikan.
berarti kita secara sadar sudah meninggalkan amanat reformasi. Dan saya kira anak-anak muda, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang mengingatkan kembali bahwa pemerintah harus kembali ke hitah reformasi, itu poin penting yang perlu kita apresiasi. Nah, sekarang tinggal caranya, bagaimana kita berdialog, melakukan pematangan sosial dengan adik-adik ini agar ruang penyalurannya tetap secara proporsional. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Pak Hadi, berarti kalau kita kembali ke tema kita sore hari ini, apa yang kemudian rakyat inginkan sebenarnya adalah ruang atau wadah hanya untuk berekspresi dan beraspirasi. Benar demikian? Atau mungkin ada hal-hal lain yang memang menjadi tuntutan masyarakat selain tadi mungkin keadilan bagi soal pemerataan ekonomi, sosial, atau juga bahkan lapangan kerja nih kalau berbicara tentang mahasiswa. Nah, satu Mbak itu tadi, kalau kembali ke Parson yang saya ungkapkan tadi ya, secara ekonomi, oke, subsistem ekonomi tetap harus di lapangan kerja, akses untuk mendapatkan pekerjaan, akses untuk berusaha, dan seterusnya. Yang kedua, tetap ada subsistem politik. Masyarakat ini tetap manusia politik. Tapi persoalannya, aspirasi kita selama ini, apa yang kita sampaikan misalnya lewat kanal media sosial, itu kadang diabaikan, dicuekin. Bahkan kadang diejek. Kita ini kaum intelektual seolah-olah hanya bisa bisa melakukan onani intelektual, tapi tidak produktif di ruang-ruang yang lain, sehingga ada kesan bahwa negara mengidap anti intelektualisme. Jadi orang meneliti, orang seminar itu dianggap sebuah aktivitas yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Yang ketiga, subsistem sosial. Subsistem sosial itu terkait dengan bagaimana kita misalnya membangun kepedulian sosial, membangun harmoni dan kebersamaan dalam toleransi, dalam keragaman. Itu kan yang terakhir, subsistem budaya. Bagaimana kita melakukan proses latensi, pemeliharaan pola, menanamkan nilai moral dan seterusnya di level keluarga, di level sekolah. Jadi capek-capek kita mengajarkan misalnya anak-anak sekolah tentang moral, tentang akhlak, bagaimana menghargai orang yang lebih tua, bagaimana berempati terhadap penderitaan orang lain. Tapi kan mereka kita ajarkan itu di ruang kelas, mereka ke masyarakat, ternyata elit-elit kita tidak bisa mengajarkan hal yang sama. Jadi ini kompleks, Mbak. Jadi 4 subsistem itu saling melengkapi. Oke, ekonominya, tapi hak politik kita. Jangan kita, misalnya kita sudah bicara di media sosial, kita sudah bicara di media publik, anak-anak muda menulis, anak-anak muda mengkritik lewat media sosial, tapi kan diabaikan. Nah, proses pengabaian yang berlarut-larut inilah yang menjadi letupan. Dan kita seolah-olah kaget dengan letupan itu, padahal kitalah yang telah memelihara bisul itu semakin membesar, semakin besar bisul itu ketika dia meledak, itu kan nanahnya, darahnya akan banyak yang ini analogi bisul, saya kira analogi yang cukup tepat untuk menggambarkan bagaimana darah yang harus tertumpah ketika kita membiarkan bisul itu membesar, kita abaikan, kita cuekin, bahkan tidak kita obati sejak dini. Dan empat subsistem kehidupan itu yang menurut saya harus diberi perhatian oleh pemerintah, oleh negara. Gitu, Mbak. Iya, setuju Pak Hadi. Jadi kalau berdasarkan analogi yang dikutip oleh Pak Hadi, bahwa seolah-olah seperti nanah, bisul yang punya nanah, dan inilah yang mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia begitu, ataupun juga masyarakat dimanapun berada. Tapi analogi yang paling gampang adalah menceritakannya atau juga kesannya seolah-olah seperti hal itu, hal adanya bisul, kemudian yang bisa menyebar kemana-mana dan efeknya juga bisa menularkan luka atau menimbulkan luka baru lagi gitu. Dan ada mungkin satu lelucon mungkin yang sempat tersebar di media sosial, Pak, soal tadi ada materi pembelajaran ya, bahkan nanti katanya PPKN di tahun berapa itu materi pelajarannya bisa segini Pak bukunya. Itu yang tersebar di sosial media, Pak. Tapi ini hanya intermezzo. Nah, kita kembali ke Prof. Firdaus mungkin. Prof. Firdaus, menurut Anda lantas solusi yang bisa diambil oleh pemerintah ataupun juga partai politik ya untuk memastikan bahwa aspirasi setiap rakyat, setiap masyarakat dapat tersalurkan dengan baik tanpa harus ada kekerasan, seperti apa bentuknya? Ya, terima kasih. Jawabnya adalah pemerintah
harus pemerintah dalam hal ini pemerintah dan legislatif ya, eksekutif legislatif itu harus memenuhi tuntutan dari masyarakat. Ya, apa yang menjadi harapan dari masyarakat, teriakan masyarakat itu apa? Itu harus memiliki sensitif. Ini kan yang disuarakan masyarakat adalah rasa ketidakadilan ya, merasakan tidak adilnya. Ketika dia menderita, dia yang harus bayar pajak, pajaknya berlipat ganda, penghasilan menurun, biaya mahal, lalu kemudian dengan kasat mata dia melihat bahwa Anda naik gajinya, kami naik pajaknya. Kami membayar pajak tinggi, Anda naik gajinya, kami tidak mendapatkan penghasilan yang memadai, sementara kami dibebani beban pajak yang sangat tinggi. Nah, di situ masyarakat merasakan ketidakadilan. Nah, karenanya ini tuntutan masyarakat. Jadi gimana solusinya? Harus mengidentifikasi apa tuntutan masyarakat. Misalnya, kalau menginginkan DPR dibubarkan, itu dalam konteks bernegara berdemokrasi, saya kira tidak. Tapi justru harus menjalankan fungsi DPR itu apa, gitu. Fungsi pemerintah itu apa? Nah, sekarang masyarakat merasa tidak terwakili. Nah, ada hal yang menarik tadi saya mau tambahkan soal fenomena partisipasi politik Gen Z. Ya, anak-anak milenial, anak-anak SMA yang ikut juga demo. Ini menarik karena ini saya menyebutnya buah dari demokrasi digital. Anak-anak Gen Z ini yang sangat dekat dengan digital, itu tingkat partisipasi dalam pilpres, dalam pileg itu cukup tinggi. Nah, itu survei menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Gen Z itu sangat tinggi. Tapi hal yang menarik dari pertanyaannya Mbak tadi itu adalah ternyata di lapangan juga ditemukan Gen Z ini juga banyak berpartisipasi, terlibat dalam aksi-aksi itu. Nah, jadi jangan dilihat dia sebagai anak kecil, tetapi dia punya hak politik dan sudah menyalurkan aspirasi politik, sudah hadir di TPS dan juga sekarang menjadi bagian dari parlemen jalanan. Nah, ini mereka sudah mulai memiliki kepekaan bahwa rasa ketidakadilan itu dia lihat. Bagaimana elit memiliki ketidakmampuan elit di dalam mengelola aspirasi masyarakat. Itu justru masyarakat dihadapi dengan kekerasan lagi. Nah, ini justru keterlibatan dari anak-anak muda ini dengan jika kritis tadi justru ini menjadi investasi politik ke depan yang harus diarahkan. Bahaya juga kalau justru ini dibiarkan. Mereka lebih awal merasakan apa namanya gejolak-gejolak politik yang kemudian itu nanti menjadi bagian dari kesehariannya untuk menghadapi persoalan-persoalan dinamika politik yang tidak sehat. Nah, kenapa menjadi penting? Karena tingkat partisipasi mereka tinggi. Saya kira anak-anak Gen Z itu belum terlibat jauh ke dalam persoalan money politik. Ini kan juga menjadi persoalan karena masifnya money politik yang kemudian melahirkan anggota legislatif yang ditengarai tidak peka karena mereka merasa sudah mengeluarkan kos politik yang besar sehingga seakan-akan mereka sudah merasa saatnya menikmati kursi itu. Padahal itu bukan hadiah atau pemberian dari masyarakat, tetapi di situ ada tanggung jawab. Nah, jadi intinya adalah sekarang ini harus merespon aspirasi masyarakat. Pemerintah, para elit politik itu harus mampu mengelola aspirasi masyarakat ini. Jangan kemudian membiarkan, tidak didengarkan. Jadi jangan menindak aksinya saja. Ya, jangan membubarkan aksi itu saja, jangan hanya meliburkan sekolah lalu kemudian online, WFA itu hanya tindakan antisipatif saja, tetapi itu bukan solusi. Ya, solusinya adalah memahami apa yang menjadi luka rakyat dan itu bagaimana dia mengobatinya dengan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat harus dipenuhi. Jadi jangan masyarakat selalu dikorbankan. Nah, masyarakat apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah sesungguhnya kami rakyat tidak ingin anarkis. Ya, kami punya, yang penting kami memiliki pekerjaan. Ya, untuk bisa berkontribusi juga terhadap keberlangsungan negara ini. Tetapi ketika para elit mempertontonkan kemewahan di atas penderitaan rakyat, maka disitulah yang diinginkan
masyarakat, rakyat adalah ingin rasa keadilan itu. Masyarakat ingin menagih janji-janji politiknya. Mana? Itu. Nah, bukan sebaliknya, justru mempertontonkan rasa ketidakadilan di mana masyarakat dibebani pajak yang tinggi, lalu kemudian masyarakat tahu bahwa para elit-elit itu dihidupi dari pajak yang diberikan oleh masyarakat. Nah, karenanya wajar ketika di kemudian hari masyarakat kemudian marah. Tetapi kita juga ingatkan masyarakat supaya tidak berkelanjutan melakukan tindakan-tindakan anarkis karena ini bukan juga solusi, ya, bukan solusi. Karena ini juga kita di usia 80 tahun Indonesia merdeka ini seharusnya menjahit Indonesia menjadi semakin utuh, semakin menyatu gitu. Jadi kita juga mengingatkan masyarakat jangan menghabiskan energi untuk tindakan-tindakan anarkis, apalagi dengan adanya propaganda ada di media sosial, tetapi masyarakat juga harus menahan diri, ya, bahwa tindakan-tindakan anarkis seperti pembakaran dua kantor DPRD di Sulsel, kota dan Sulsel, itu sangat merugikan masyarakat sendiri karena di situ ada banyak hak-hak masyarakat yang dibicarakan, kepentingan-kepentingan atau aspirasi masyarakat yang dibicarakan, dan saya kira ini harus terus dilakukan edukasi kepada masyarakat. Kita tidak menghukum masyarakat, tetapi kita mengedukasi masyarakat supaya ke depannya jangan membiasakan diri selalu dengan tindakan-tindakan anarkis, terutama pada Gen Z, yang kita harapkan bahwa ke depan tata kelola negara ini harus dilakukan dengan baik dengan memilih melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik secara konstitusional, terpilih, dan bertanggung jawab. Saya kira kita punya banyak contoh dari para elit-elit politik, misalnya Pak Idham Khalid, Dr. Ki Haji Idham Khalid, itu ketua DPR tetapi sangat merakyat. Ya, jadi tidak mempertontonkan kehidupan yang hedon, tetapi justru dia menjadi bagian dari rakyat. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Berarti saat ini kita bisa garis bawahi bahwa diskusi atau podcast yang kita tayangkan sore hari ini adalah bukan untuk menghukum masyarakat, tapi untuk mengedukasi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sebagai rakyat lakukan untuk keberlangsungan berbangsa dan juga bernegara. Baik, sebelum kita ke closing statement, Prof. Firdaus, ada satu pertanyaan juga yang mungkin kita mau dengar sudut pandangnya mengenai kemudian bagaimana sudut pandang Prof. selaku pengamat politik pemerintahan melihat adanya 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan, di mana juga masyarakat saat ini masih juga mempermasalahkan soal ketika dinonaktifkan, maksudnya status dinonaktifkan ini artinya gaji tetap berjalan, padahal mungkin maksudnya masyarakat adalah maunya diberhentikan agar tidak ada lagi gaji dan juga tunjangan yang mereka dapatkan. Menurut Prof bagaimana? Ya, ini sanksi masyarakat yang sangat berat ya, karena masyarakat tidak maunya masyarakat itu mereka ini hengkang dari Senayan, jangan lagi menjadi wakil kami gitu, karena Anda sudah melukai kami. Tetapi kita juga sebagai negara demokratis ya, menganut demokrasi itu ada hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi para anggota DPR, anggota legislatif yang dinonaktifkan itu, setahu saya itu kalau hanya dinonaktifkan itu bisa saja dia tetap menerima gaji, harus di PAW gitu. Jadi caranya adalah masing-masing partainya itu mendorong penggantinya dan lakukan PAW per hari ini misalnya. Karena kalau tidak di PAW itu terus berjalan. Itu yang saya pahami. Jadi ini juga nanti kalau saya supaya dia hengkang, tidak lagi menuntut hak-hak yang lain, ya itu harus di PAW, harus ada penggantinya. Jadi kursinya itu bukan kosong, ada yang mengisi. Nah, mungkin itu supaya masyarakat juga memahami bagaimana prosedur. Jadi bukan hanya mereka menginginkan hengkang, lalu kemudian menjarah rumahnya, tidak cukup dengan seperti itu. Kita juga harus ada prosedur, yakni di PAW. Jadi ini juga kita membutuhkan kepekaan dari ketua-ketua partai politik. Ya, karena di sini juga kuncinya.
Tuh. Anggota dewan itu sesungguhnya yang paling ditakuti tanda kutip lah ya itu adalah ketua partainya. Karena ketua partai itu kalau tidak suka langsung PAW selesai, tidak boleh menuntut gitu. Nah, jadi saya kira itu yang bagian dari edukasi masyarakat bahwa peran dari ketua partai ini sangat berat, sangat besar, ya. Dan ini harus segera mencari solusi. Solusinya adalah melakukan tindakan PAW dengan komitmen bahwa yang menggantikan itu harus melakukan semacam komitmen kepada masyarakat bahwa saya berjanji, yaitu untuk bekerja seperti ini, melakukan hal seperti ini, dan kita mengharapkan ada perubahan perilaku dari anggota legislatif. Ya, pemerintah jangan mempertontonkan tindakan koruptif dan anggota legislatif jangan mempertindakan tindakan koruptif dan hedonis itu, karena itu sangat melukai masyarakat dan itu menjadi pemantik adanya tindakan-tindakan anarkis dari masyarakat. Saya kira kita menginginkan Indonesia damai, mari kita menjaga Indonesia, menjahit Indonesia, menjadikan Indonesia kembali utuh. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Prof. Firdaus atas jawaban dari pertanyaan terakhir saya dan juga closing statement mengajak kita untuk bisa berdamai juga, baik itu kepada masyarakat ataupun juga pemerintah agar bisa tidak tumpang tindih Pak dalam menghadirkan kebijakan. Terakhir mungkin Pak Hadi mungkin boleh sampaikan kepada kita closing statement yang ingin Anda titik beratkan atau mungkin highlight di sore hari ini seperti apa yang harus dilakukan oleh rakyat dan sebenarnya apa solusi yang bisa dilakukan baik itu dari rakyat ataupun juga dari pemerintah. Silakan Pak Hadi. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Yang pertama saya teringat karya yang ditulis antropolog Amerika James Scott. James Scott itu pernah menulis The Weapon of the Weak, senjata orang-orang lemah, senjata orang-orang kalah. Orang-orang kalah itu biasanya sikapnya nerima, Mbak. Jadi misalnya biasanya kita cara orang-orang lemah mengartikulasikan kejengkelan mereka paling dengan menebar rumor di warung kopi, menebar rumor di tukang sayur, atau mungkin menggosipi para elit. Tapi orang-orang lemah ini, jika sampai pada satu titik kelemahan mereka sudah tak tertahankan, itu akan mengalami letupan. Kalau selama ini mereka hanya mengartikulasikan itu lewat hidden transcript, rumor, gosip di belakang layar, ketika sampai pada titik mereka tidak bisa menahan lagi, mereka sampaikan ke public transcript. Public transcript itu yang dalam bentuk pemberontakan, dalam bentuk demonstrasi dan seterusnya. Nah, ini kan problemnya adalah para elit politik kita, misalnya setelah kontestasi elektoral 5 tahunan, itu mereka merasa sudah selesai dengan publik. Mereka sudah, misalnya apalagi dengan fenomena politik uang, mereka sudah merasa selesai merebut mandat dari rakyat dalam kontestasi elektoral yang disebut dengan pemilu itu, dan seolah-olah mereka bisa melahirkan kebijakan apapun. Nah, kalau kita pakai perspektif Weber, ini kan kepemimpinan itu kan ada, kalau dulu kepemimpinan yang didapatkan dengan legitimasi tradisional. Kalau sekarang legitimasi itu didapatkan secara rasional melalui pemilu. Persoalannya sekarang rakyat yang memberi mandat legalitas memegang tampuk kepemimpinan legislatif dan eksekutif itu merasa tidak terwakili, sehingga mereka mendelegitimasi pimpinan yang mereka pilih lewat mekanisme itu. Nah, saya kira solusinya adalah bagaimana orang-orang yang terpilih melalui mekanisme elektoral itu mengembalikan defisit kepercayaan rakyat itu. Kembalikan defisit kepercayaan itu dengan misalnya seperti yang sampaikan Prof. Firdaus tadi, menunaikan janji kampanye, menunaikan janji politik, dan mendengarkan aspirasi-aspirasi publik. Selama ini kan sebenarnya pihak civil society kan sudah lama misalnya memberikan scoring demokrasi yang menurun, kemudian partisipasi publik yang semakin acuh terhadap proses, tapi acuhnya publik ini karena sudah capek. Kita sudah berulang-ulang menyampaikan, tapi mungkin diabaikan, bahkan kritik itu diolok-olok, sehingga sampailah pada titik ini
kita kaget ketika letupan ini sangat luar biasa, padahal negara sendiri yang mengabaikan itu. Jadi win-win solusinya untuk elit, dengarkanlah aspirasi publik, berikanlah kanal yang secara, kalau istilah Jurgen Habermas itu public sphere yang setara bagi warga negara untuk mengartikulasikan apa yang mereka inginkan secara objektif dan rasional. Kemudian di satu sisi warga negara juga harus tetap terus kita didik. Kalau pagi tadi istilah Parson, proses latensi itu, pemeliharaan pola, menanamkan kesadaran berdemokrasi, kesadaran politik, dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab media, tanggung jawab akademisi untuk melakukan pematangan sosial untuk rakyat. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti semua pihak harus dimatangkan, Pak, ya, pemikirannya. Dan sekali lagi tadi, sejalan dengan, saya cukup tertarik juga dengan statement dari Prof. Firdaus adalah saat ini kita bukan menghukum tapi juga mengedukasi. Maka dari itu tayangan ini kita tayangkan juga untuk Tribuners semua saksikan apa yang harus kita lakukan, dan berharapnya demonstrasi itu adalah hak tapi ketertiban itu adalah kewajiban. Silakan sampaikan suara-suara aspirasinya tapi tetap tertib dan tidak melanggar hukum yang ada. Terima kasih Pak Hadi dan juga Prof. Firdaus atas waktunya di sore hari ini. Luar biasa sekali punya kesempatan yang bisa kemudian mengedukasi lagi kepada masyarakat apa yang harus kita perhatikan saat ini. Terima kasih Pak, sehat sukses selalu Pak. Selamat melanjutkan aktivitas juga. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Ngobrol Virtual edisi dari Senin 1 September 2025. Dan ini merupakan diskusi yang sangat berisi untuk kita semua ketahui juga dan pelajari, sekaligus mungkin menjadi refleksi bagi kita semua ataupun juga menyebarluaskan kepada kolega, teman, kerabat, dan juga pihak-pihak lainnya. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.